Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik, kepada teman-teman mahasiswa dari jurusan Manajemen Informasi Kesehatan Prodi D4 nggih. Prodi D4 yang pada saat ini mengadakan KKN di Politeknik Indonesia Surakarta. Indonesia nggih. Indonesia Surakarta. Yang intinya ini adalah para mahasiswa generasi bangsa yang memang berpijak dari bidang kesehatan, informasi kesehatan, yang pada malam hari ini kepareng rawuh di Sanggar Seni Madang Karanjaten Karanganyar untuk wawancara, berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan saya Cahyo Kuntadi. Monggo Mbak atau Bapak atau Mas-mas yang mau paring dawuh atau menanyakan sesuatu, semoga nanti saya bisa memberi jawaban yang pas. Apabila ada yang kurang, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun di benak saya pribadi ada pertanyaan besar. Ini adalah sanggar seni, urusannya dengan seni dan budaya. Terus hubungannya apa dengan kesehatan? Nah itu, kok yang mau diwawancari adalah tentang kebudayaan, ini hubungannya apa? Monggo Bapak. Nggih, baik. Terima kasih Bapak Cahyo Kuntadi atas waktunya yang kami bisa diberi kesempatan untuk bisa bincang dengan panjenengan. Hal yang menarik sebenarnya ketika KKN itu mau tidak mau kita juga untuk mengenal potensi apa saja yang ada di masyarakat di mana kita terjun di KKN itu. Nah, salah satunya di bidang kesenian di sini itu. Nah, sebenarnya menarik sih. Artinya walaupun kita basicnya kuliah di bidang kesehatan, tetapi kami juga di KKN juga tidak hanya melulu di kesehatan, karena kami tadi juga ke sekolah dasar, ke posyandu, kemudian kita juga ke UMKM, kultura dan seterusnya begitu. Nah, kebetulan untuk yang di sini kita juga untuk berbincang mengenai tentang budaya. Karena memang salah satu juga kami kan juga walaupun tidak bersentuhan langsung dengan pasien, tapi kita bersentuhan di pendaftarannya Pak Cahyo. Ketika kita berhadapan dengan orang lain kan perlu juga untuk paham dengan budaya kepada siapa kita sedang berhubungan. Nah, di situ juga menjadi salah satu dasar dari kami bisa untuk tadi ngasuk kawruh ngaten nggih. Terkait dengan budaya. Nggih. Pak Cahyo, mohon maaf sebelumnya. Barangkali mungkin bisa diceritakan kepada kami, Bapak Cahyo itu memulai merintis berdirinya sanggar dan seterusnya itu kira-kira mulai sejak kapan gitu, sehingga barangkali juga bisa memberikan motivasi buat kami bahwa nyun sewu jenengan usia masih semuda ini punya sanggar yang luar biasa seperti ini gitu. Iya. Begitu barangkali. Enggak tahu ini hutang apa enggak kan enggak tahu juga. Iya. Terima kasih. Okay. Tapi ketika jenengan paring dawuh, saya menjadi teringat pernah membaca informasi di media. Ini baru mau digalakkan atau direncanakan bahwa di setiap rumah sakit di Yogyakarta itu akan dikasih semacam musik tradisional yaitu gamelan, walaupun secara mini, yang akan setiap rumah sakit yang ada di Jogja itu akan dikonsep seperti itu supaya untuk terapi dan juga orang yang mengantri sebanyak itu tidak terlalu jenuh dengan diterapi menggunakan gamelan seperti itu. Dan alhamdulillah gamelan pada kemarin 15 Desember 2021 sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai karya besar warisan budaya bangsa Indonesia seperti itu. Wayang juga sudah pada tahun 2003-2004 7 November itu disahkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Seperti itu ya. Jadi saya teringat ketika ada informasi dari Yogyakarta bahwa antara seni dengan medis atau dengan kesehatan itu ternyata sangat
erat sekali. Terima kasih. Jadi prosesnya begini, saya adalah keturunan dalang. Jadi bapak saya Ki Haji Sukron Suwondo adalah dalang profesional yang ada di Blitar, Jawa Timur, jauh dari sini. Kakek saya dari Blitar juga dalang juga. betul. Nah, itu bedanya. Ya. Kakek saya juga dalang, almarhum Mbah Sukemi. Nah, bapak itu dulu mempunyai cita-cita yang tidak kesampaian, yaitu kepingin sekolah secara formal tentang kesenian di Solo, bapak. Karena ya terbentur ekonomi pada waktu itu, akhirnya ya wis aku ra iso dadi seniman, ra iso sekolah ning Solo, engko anak-anakku ben sekolah ning Solo. Nah, termasuk kakak saya, anak bapak yang nomor 2 itu Mas Anom Tujo Kangko, dan saya nomor 3 itu sekolah di Solo. Sekitar tahun 97 saya masuk SMK 8 atau SMKI Surakarta di jurusan Karawitan. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang menjadi seorang dalang itu pondasinya itu harus benar-benar menguasai tentang ilmu karawitan, seperti itu. Jadi kalau pas pentas mengendalikan tim yang terdiri dari karawitan dan juga sinden, itu benar-benar tidak gagap gitu, seperti itu. Saya 3 tahun selesai, terus tahun 2000 saya masuk di jurusan pedalangan isi Surakarta. Di situ saya mendapat banyak pengalaman, ilmu pengetahuan tentang perkembangan wayang, dan saya lanjutkan sampai S2. Selesai, saya mempunyai komunitas seni, Sanggar Seni Madangkara namanya, Mangesti Darmaning Kabudayan Rahayu, yang timnya kurang lebih adalah 45 orang. Itu sudah terbentuk pada waktu itu. Kalau saya setelah kuliah kok pulang ke Blitar, otomatis ini nanti akan bubar. Paguyuban saya itu akan bubar karena saya pulang. Nah, alhamdulillah memang mungkin itu kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan istri saya itu diterima menjadi pengajar di isi Surakarta. Saya juga menyusul mengajar di sana. Ya, akhirnya ya saya merasa, ternyata tempat saya harus di Solo. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok saya harus mendirikan sanggar? Kalau seperti ini memang sebenarnya rata-rata seniman itu pasti mempunyai keinginan untuk tempat ajang berkreasi, berkreatif maupun pelestarian. Seperti itu. Ketika kita tidak punya tempat, tidak punya fasilitas, itu pasti kita walaupun punya ide banyak, namun cara menuangkan eksekusinya bagaimana kan bingung. Makanya juga ada perabot seperti ini. Nah, sanggar saya ini selain untuk proses kami berkreasi, Sanggar Madangkara dan teman-teman yang saya sebutkan tadi, juga membuka lebar bagi teman-teman yang ingin berkesenian. Misalnya di tempat kami itu setiap hari Sabtu itu ada latihan dalang cilik. Itu rutin digelar di sini untuk membina, menyiapkan generasi yang akan datang supaya dalang dan wayang ini tidak punah, seperti itu. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang lengkap nanti bisa ditambah lagi, Pak. Terima kasih. Jadi pada intinya memang Pak Cahyo sejak kecil ya sudah punya passion ke bidang seniman itu, yeah. Apalagi dari keluarga itu. Yeah. Teman-teman barangkali ada yang menyambung, silakan terkait dengan sanggar budaya maupun lainnya, silakan. Nggih, terima kasih untuk waktunya, Pak. Mohon izin bertanya, arti dari Sanggar Madangkara itu sendiri apa, dan kok bisa arti itu untuk sanggar yang dibangun? Terima kasih, Pak. Ya, gini, yang saya tahu sanggar, sebenarnya sanggar itu pada zaman Jawa kuno, Pak, itu kan
kalau orang barat mengatakan sebelum agama itu ada, di sini ada aliran animisme, dinamisme, itu salah. Jadi menurut informasi yang saya terima itu salah. Walaupun Hindu Buddha belum masuk, di sini itu sudah ada agama, namanya agama Kapitayan. Namanya Kapitayan. Itu bisa disimak di bukunya Bapak Kiai Haji Agus Sunyoto. Itu ada tentang Atlas Wali Songo. Nah, itu. Jadi agama Kapitayan yang disembah itu namanya Sang Hyang Taya. Kapitayan Sang Hyang Toyo. Nah, dan itu. Nah, tempat ibadahnya namanya adalah sanggar. Terus akhirnya ada kolaborasi atau perpaduan dengan Islam ketika wali masuk ke sini dari sanggar terus beralih menjadi langgar itu loh Pak. Tapi awalnya sebenarnya sanggar. Itu saja saya tahu baru-baru ini ketika saya membaca buku itu. Oh ternyata sanggar seperti ini. Jadi kita memberi nama ini sanggar itu juga ternyata sebenarnya nggak mudah. Karena itu adalah tempat ibadah. Nah, itu malah menjadi menjadi suatu bingkai bagi saya dan teman-teman bahwa kita berdharma, kita melakukan kebaikan supaya apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Itu nama dari pengertian dari sanggar. Madangkara. Madangkara itu bukan kok itu kerajaannya Brahma Kumbara itu bukan. Tapi memang saya itu memang salah satu penggemar Satria Madangkara, Saur Sepuh itu. Jadi hafal kalau Brahma Kumbara itu mempunyai istri Harnum sama Paramita, mempunyai adik Mantili, terus ada wanita yang senang sama Brahma yang namanya Lasmini, itu juga tahu seperti itu. Nah, akhirnya itu menjadi inspirasi dan anak saya yang kedua itu saya kasih nama Brahma Kesawa. Nah, Brahma Kesawa. Terus saya mendirikan sanggar ini namanya Madangkara. Selain terinspirasi dari Saur Sepuh itu juga ada kepanjangannya. Madangkara itu mangesti, darmaning, kane niku kabudayan, ra niku rahayu. Mangesti tegese kita dengan kusuk berdharma melalui budaya, semoga diberi keselamatan. Intinya seperti itu. Itu Madangkara. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, Oke. tantangan apa saja Pak yang dihadapi para dalang-dalang seperti Bapak Cahyo di masa pandemi COVID-19 ini? Wah, tantangannya banyak sekali Pak kalau itu. Kalau seniman itu ketika tidak bisa berkarya itu sudah tantangan yang luar biasa. Apalagi kan sampai saat ini belum ada izin pentas secara menyeluruh. Nah, ketika izin pentas karena ya kondisi masih pandemi dan juga ketatnya prokes, akhirnya seniman itu ya di rumah saja. Seperti itu. Memang yang namanya kesenian itu berjalan tidak hanya ditentukan oleh seniman itu sendiri, namun juga masyarakatnya harus memberi support, rasa handar beni, rasa memiliki gitu loh Pak. Sama juga dari pemerintah. Seperti itu. Jadi yang bisa saya lakukan selama pandemi 2 tahun ini hanyalah berkarya di rumah saja. Misalnya saya mengadakan pementasan di sini secara virtual, nanti bisa dinikmati melalui media YouTube atau apa seperti itu. Jadi kendalanya memang sangat luar biasa seperti itu. Tapi masih bisa bertahan sampai sekarang itu luar biasa sekali ya Pak. Iya, alhamdulillah Mbak ya. Yang namanya seniman itu bisa bertahan kalau kita masih bisa berkreasi. Seperti itu. Makanya kreativitas seniman itu seperti salah satu prokes kita harus cuci tangan di air yang mengalir itu loh Mbak. Nah, seperti seniman juga sama. Ketika kreativitas kita tidak mengalir, itu pasti akan menjadi penyakit bagi seniman itu sendiri. Seperti itu. Pokoknya ya istilahnya Cak Nun itu nawa itu ubat-ubat piye carane ben iso berkarya seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nawa itu ubat-ubat. Lunyu-lunyu menek. Oke. Nggih. Nggih. Terus boleh sharing Pak etika. Kami kan dari anak milenial nih Pak.
anak modern di zaman sekarang itu, kami mungkin menyadari bahwa kami itu sulit untuk adaptasi dengan etika-etika yang pada zaman dahulu. Boleh di-sharingkan dari Bapak bagaimana etika dengan orang tua, atau bagaimana cara menghormati, atau bagaimana cara kita terhadap orang lain itu dalam budaya Jawa itu seperti apa yang di wayang-wayang itu, Pak? Terima kasih. Oh, begini. Jadi yang namanya pertunjukan wayang itu selain menggelar lakon atau cerita itu, memang yang terpenting adalah pesan moral. Pesan moral itu ya sebisa mungkin kita mengajak kepada masyarakat untuk menuju hal-hal yang baik, seperti itu. Jadi kalau di wayang itu ada istilah udonegoro, Mbak. Udonegoro artinya ya aturan tata krama atau etika sopan santun di dalam wayang. Makanya kalau wayang itu deboknya itu biasanya dua, atas sama itu kan ada itu, atas sama bawah toh. Yang tengah itu loh, tengah kan atas sama bawah gini. Kalau atas itu untuk orang yang lebih tua atau orang yang terhormat. Nah, itu ditancapkan di situ. Ketika ada orang yang lebih muda atau kedudukannya di bawahnya, nanti akan di debok bawah, tancapnya itu. Nah, jadi ketika enggak sejajar gini, namun yang lebih muda lebih pendek gitu kedudukannya. Seperti itu. Dan setiap wayang ketemu misalnya pada adegan jejer biasanya yang penuh dengan tata krama itu, nanti yang muda itu nyembah gini. Mbah seperti itu, terus yang lebih senior gitu ya silahkan gitu, terus nyembah lagi. Seperti itu kalau umurnya memang berbeda ya, tapi kalau sejajar umurnya misalnya sama atau derajatnya sama, itu ada sembahnya lagi. Sembah itu tidak kok pengertiannya itu menyembah kepada Tuhan, enggak, tapi ini penghormatan saja untuk ngajeni lah itu, Pak. Ketika umurnya itu sama, itu namanya sembah karno. Sembah itu penghormatan, karno itu telinga. Jadi cara menghormatinya seperti ini. Nah, menghormati seperti itu. Dan sampai saat ini tetap menggunakan tata bahasa, tata krama yang sesuai dengan aturan wayang yang ada. Jadi yang lebih muda itu pasti menggunakan kromo halus seperti itu, kromo inggil seperti itu, yang sepuh yang ngukuh nggak apa-apa. Nah, disitulah antara perilaku dan juga antara bahasa itu menjadi pijakan kepada kita ketika kita menonton wayang itu bisa mengambil, oh ternyata etika sopan santun di dalam wayang itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi memang wayang itu menurut saya ya luar biasa. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu tontonan, tuntunan dan tatanan, itu menurut saya pas sekali. Tontonan pertunjukannya enak dipandang, tuntunan ada pesan-pesan yang disampaikan, tatanan semua menggunakan aturan sesuai etika yang ada, seperti itu. Iya. Barangkali ke spesial juga wayang ya Pak Cahyo. Nggih. Ada mungkin orang mengatakan ada filsafatnya begitu. Barangkali mungkin bisa disampaikan kepada kami, tata urutan penjajaran wayang itu katanya ada aturannya atau ada filsafatnya berikut. Pengaturan, jadi kan wayang sebelum itu kan ada yang orang dijejer di kanan kiri dalang itu loh. Seperti itu. Sebenarnya kalau dari segi pertama tentang estetika itu hubungannya kan dengan keindahan. Yang penting indah dulu. Jadi pasti dijajar yang paling luar itu yang paling besar, paling tinggi, terus nanti semakin mengecil seperti itu. Secara estetika seperti itu. Tapi secara filsafat itu wayang ketika belum dimulai dan penonton hadir di lokasi, itu kita sebenarnya sudah bisa ngaji, sudah bisa belajar. Kalau waktu dulu itu loh, bisa introspeksi diri, bisa koreksi sebenarnya watak saya itu seperti siapa. Apa seperti Raden Werkudara yang memang dia sangat teguh dan jujur,
mempunyai tekad yang sangat bulat, atau seperti Raden Arjuna yang memang bagus ketampanannya lahir sampai batin seperti itu, apa seperti Dasamuka itu raksasa raja yang itu seneng nyuri istri orang seperti itu, kan kita bisa introspeksi pengennya seperti siapa seperti itu. Dan juga kalau dari segi keagamaan, wayang itu ketika di samping kanan kiri ini dalangnya, ketika wayang jauh dari dalang otomatis tidak mendapat perhatian karena wayang tersebut tidak mau mendekat dengan sang dalang seperti itu. Akhirnya di sana itu pasti ora kajen sosok gitu lah, cah cilik-cilik ngoten nika, sosok lek udan kudanan ngoten nika. Jadi kurang-kurang mendapatkan penghargaan lah. Namun ketika wayang itu dekat dengan dalang pasti akan mendapat perhatian, dipegang, ditimang-timang, dan seperti kehidupan sekarang juga seperti itu toh. Ketika tidak mau mendekat dengan Tuhan pun juga kurang mendapatkan perhatian, seperti itu mungkin Pak. Ya. Menarik sekali itu. Ya. Boleh siji-siji kudu takon rakyat tang sithik ya. Gini Pak, saya mau bertanya Pak. Kan wayang kan hubungannya juga sama gamelan nih. Bener. Ya. Okay. Terus gamelan juga bisa dibuat untuk pasien, rehabilitasi pasien. Nah itu kan kebetulan kan saya tahu karena di tempat kerja saya itu ada program rehabilitasi dengan gamelan suara. Di mana itu Pak? Di Rumah Sakit Jiwa Surakarta. Oh sini. Kan pasien jiwa kan perlu nih ada ketenangan melalui gamelan, kemudian diajar karawitan gitu. Nah, menurut jenengan hubungan apa sih antara gamelan dengan kesembuhan, ketenangan si pasien jiwa niku seperti apa gitu? Apakah bisa dijelaskan suara seperti ini tuh membuat pasien itu seperti ini jadi bisa tenang, terus atau suara seperti itu ini berarti menggambarkan dia sedang marah atau gimana gitu. Oh iya Gitu. Iya. Ya terima kasih Mbak, itu luar biasa. Saya malah baru dapat informasi itu bahwa di RSC Surakarta Kentingan itu toh ada program yang seperti itu. Itu teman saya juga ada yang di sana, namanya Pak Agus Setiawan. Gibran itu juga ikut jenengan ya Pak? Itu juga gabung di itu latihan dalang anak itu karena anaknya ikut di sini. Nah, begini Mbak, setahu saya itu di dalam musik gamelan itu kan juga ada karakternya sendiri-sendiri sesuai dengan rasa gending. Misalnya yang rasa berkarakter semangat itu ada, kemarahan itu ada. Namun juga untuk tentang penenang hati ada, kesedihan itu ada. Jadi gamelan itu yang nun sewu, yang membunyikan saja itu seperti orang yoga. Itu senimannya yang membunyikan gamelan itu. Namanya kan istilahnya yoga toh, atau wiyoga. Kalau yoga itu pasti kebanyakan loh Pak, dari dulu itu pasti duduknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi setiap apa saja yang dilakukan itu sudah dipertimbangkan, dan ini nanti pasti akan berakibat yang positif seperti itu. Apalagi gamelan dan karawitannya itu kan sudah teruji bertahun-tahun bahkan berabad-abad seperti itu. Mungkin itu memang kelebihan dari para empu-empu terdahulu, misalnya seperti Rician Rebab, ngek, itu pun sudah bisa membawa kita ke perasaan tenang. Jadi ada rician gamelan itu yang memang berkarakter halus, tenang, seperti ya rebab, terus ada siter, ada gambang, itu untuk memang untuk penenang. Tapi ketika di rumah sakit ada seperti itu, kan orang itu beda-beda. Ada yang mendengar gamelan memang seneng, hatinya senang. Kan ada juga yang mendengar itu seperti jijik, kan juga ada. Apa kuno ini sudah nggak sesuai dengan zamannya, itu ketinggalan pokoknya. Untuk milenial nggak cocok, seperti itu kan juga ada. Nah seperti itu mungkin untuk pendapat saya ya itu memang
kehebatan dari gamelan itu memang mempunyai nuansa yang sangat kuat, rasa yang sangat kuat seperti itu, karena memang rincian gamelannya, alatnya, instrumennya itu memang sudah berkarakter seperti itu, ditambah dengan orang yang menabuh gamelan itu seperti orang yang yoga. Jadi energi yang halus, energi yang positif itu bisa disalurkan melalui pendengaran, mungkin seperti itu. Lebih tenang. Lebih tenang, ya. Tapi kalau misalnya musik gamelan yang di setel itu misalnya sampak, itu mungkin nggak jadi tenang itu, karena sampak kan nang 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 nong 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 neng 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 nong 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 itu kan nggak tenang, nanti malah bisa pasiennya semakin parah itu nanti bisa. Karena itu untuk mengiringi perang atau kemarahan. Nah, tapi ketika no ni no 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 a o e a o o e a seperti itu kan, itu suasana sudah beda tadi. Iya. Seperti itu. Mungkin ada teman lagi yang mau bertanya. Oke. Enggak, ayo Mas. Nah. Ya, sebenarnya saya mau bertanya Pak tentang itu Pak, banyak istilah yang mendalam kayak tokoh wayang Semar itu loh, sembahyangnya sembarang tempat itu loh Pak, bisa dijelaskan secara detail itu Pak? Sembahyangnya di sembarang tempat? Iya Mas, dimanapun dia itu berbicara itu sebagai ada manfaatnya itu loh Pak. Oh iya. Ya, itu iya. Kalau saya kan dapat di orang awam kan kurang begitu bisa menjelaskan itu Pak, bisa menerima dengan baik itu Pak. Iya. Jadi yang perlu diketahui bahwa tokoh Semar itu walaupun cerita wayang itu berasal dari epos besar Ramayana dan Mahabharata yang dari India. Namun ketika sudah di transfer ke Jawa oleh para wali dulu, itu akhirnya ada tambahan tokoh baru seperti Ponokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, seperti itu. Memang Semar itu ada yang mengatakan seng semo barang sing samar, tegese sukalah dengan hal-hal tentang kebatinan. Nah, samar itu tidak kelihatan maksudnya. Nah, jadi mungkin Semar itu adalah salah satu tokoh yang memberi atau mengajak kepada masyarakat seperti yang jenengan dawakan, di mana saja bisa sembahyang ya. Maksudnya di mana saja kita tetap ingat kepada Tuhan, seperti itu kan tafsirnya itu banyak, tapi pasti menuju kebaikan seperti itu. Di mana saja kita tetap ingat Tuhan, dan setiap tingkah kita di mana saja pun itu adalah ibadah. Jadi setiap apa saja yang kita lakukan adalah ibadah, seperti itu. Mungkin bisa dijabarkan seperti itu. Jadi ketika misalnya Semar itu kan menjadi Ponokawan atau pamong, satrio yang dalam masalah itu biasanya yang menjadi penasihat adalah Semar. Jualnya ke Semar, bener, jual ke Semar. Jadi mintanya pencerahan kepada Semar. Termasuk kalau di kahyangan itu para dewa-dewa itu geger. Nanti kalau Semar sudah jumangkah, Semar itu maju, Semar itu tampil, pasti semuanya akan takut. Nah, seperti itulah tokoh Semar. Ya sedikitlah Mas tentang tokoh Semar seperti itu. Mungkin nanti ketika jenengan mempelajari tentang Semar itu nanti lebih bisa dipelajari secara lebar gitu, luas lah tentang Semar itu, memang luar biasa itu. Ada lagi Mas? Mau tanya tentang manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya. Ya, seperti apa Pak manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya di Indonesia? Sudah jelas Mas, terutama kalau budaya Jawa ya. Jawa kan juga Indonesia. Nah, Jawa itu juga Indonesia. Jadi ketika di dalam wayang itu dan sampai saat ini masih menggunakan warisan-warisan budaya Jawa tersebut, dari bahasanya, dari kostumnya,
dari budaya-budaya yang ada di wayang itu sendiri atau seni yang ada di wayang itu sendiri kan itu banyak sekali loh Mas. Ada seni nembang, seni karawitan, ada di situ seni rupa, ada di situ seni ukir, drama. Pokoknya berbagai elemen seni menjadi satu kesatuan, menjadi pertunjukan wayang, dan itu semua pijakannya adalah budaya warisan Indonesia seperti itu. Jadi ketika wayang itu masih eksis, wayang itu masih lestari, otomatis jati diri bangsa kita, warisan kita masih bisa terselamatkan. Seperti itu mungkin. Iya, iya. Mungkin kalau pertanyaan dari saya, kenapa sih Bapak ingin mendalami tentang seni budaya Indonesia terutama yang di wayang ini ya Pak ya? Oh gitu, ya. Kalau mau jadi pemain bola paling juga kalah tuh Mas. Kalah nanti dengan Thailand. Jadi saya itu ingin menjadi orang Indonesia dan hidup di Indonesia dan mensyukuri apa yang ada di Indonesia. Jati diri bangsa kita salah satunya adalah kebudayaan tersebut. Walaupun kebudayaan kan pengertiannya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, itu menjadi budaya. Kesenian itu bagian dari budaya itu sendiri. Dan ada pepatah Jawa yang mengatakan asor luhure bangsa kuwi kena diukur saka budayane, yang artinya adalah terhormat dan tidaknya suatu negara itu bisa diukur dari budayanya. Seperti itu. Dan sebenarnya yang mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya, merawat budaya ini tidak hanya seniman saja, namun seluruh masyarakat ini mempunyai kewajiban seperti itu, karena ini tinggalan nenek moyang kita semua ketika para masyarakat yang dilahirkan di Indonesia. Maka dari saya sendiri mengajak kepada teman-teman, adik-adik semuanya, jadi ketika memperhatikan budaya, senang terhadap budaya, peduli terhadap budaya, tidak hanya pada acara KKN ini, namun nanti setelah jenengan menikah, punya anak, ya dikenalkan dengan budaya supaya Indonesia tetap mempunyai jati diri yang hebat, seperti itu. Siap. Ada lagi satu pertanyaan dari saya Pak. Okay. Apa sih harapan Bapak kepada generasi muda seperti kita untuk melestarikan budaya Indonesia khususnya di wayang? Ya harapan saya begini, yang namanya pertunjukan wayang itu kan ditunjukkan, pasti itu tontonan. Kalau tontonan itu harus ada penontonnya. Nah, ketika generasi sekarang itu sudah acuh atau tidak mau tahu tentang wayang, otomatis nanti dengan sendirinya wayang akan habis. Seperti walaupun senimannya itu kreatif, senimannya terus berkarya, namun kalau tidak ada yang merespon, tidak ada yang mengapresiasi, otomatis wayang ini akan almarhum lama-lama karena tidak ada yang memperhatikan. Jadi harapan saya kepada masyarakat generasi penerus tetap mencintai wayang, tetap peduli terhadap wayang, dan bangga, aku orang Indonesia, aku punya wayang, itu adalah kebudayaan saya. Seperti itu. Karena nanti kalau sudah para generasi bangsa itu tidak memperhatikan wayang, otomatis wayang akan semakin tersingkir dan semakin hilang, dan akibatnya kita akan menjadi bangsa yang tidak mempunyai apa-apa. Satu persatu budaya kita hilang, pasti tidak akan punya apa-apa. Menurut saya Mas, saya pernah mengikuti festival boneka wayang internasional. Itu yang diselenggarakan di Kazakhstan. Saya mewakili Indonesia pada saat itu. Peserta dari Malaysia itu menggunakan mahkota. Mahkota itu jelas itu mahkota Indonesia, itu seperti wayang orang itu. Terus di sini ada mulut cakil, yang mulut, yang giginya maju itu loh. Itu juga Indonesia itu, seperti itu. Dan dia joget diiringi oleh lagu Rasa Sayangi, itu Indonesia lagi. Nah, ketika Malaysia saja, walaupun nun sewu minim terhadap budaya lokal dari Malaysia itu sendiri, mau mengambil dari bangsa lain supaya kebudayaannya tetap eksis. Kita yang sudah mempunyai warisan budaya segini banyaknya, kalau tidak mau merawat, tidak mau tresnani, tidak mau mencintai, pasti kita akan menjadi bangsa yang tidak punya apa-apa nanti. Seperti itu Mas mungkin.
mau bertanya lagi. Nggih. Putra putri ini jenengan, apakah sudah ada bakat meneruskan generasi bakat dari bapak, seperti mungkin mau jadi dalang, terus mau nari pokoknya seni karawitan, seperti itu, apakah malah lain bakatnya ke lain selain kesenian? Oh iya. Dan kemarin lihat Mbak, anak saya ada yang tampil nggak? Semuanya anak saya tampil. Jadi ketika ada waktu event dan itu santai, itu pasti saya tampilkan anak-anak saya itu, supaya ya itu untuk menanamkan ke jiwa mereka, membiasakan mereka hidup dengan seni. Makanya di sini ini pendopo saya gelar gamelan, nggak pernah saya rapikan atau saya ini nggak pernah bersih dari gamelan, selalu saya standby gamelan seperti ini. Tujuannya apa? Supaya anak-anak itu merasa ini adalah tempat main mereka. Seperti itu. Jadi empat-empatnya kemarin sudah ikut tampil di kesenian. Iya, entah itu bakat atau enggak, yang penting mereka sudah jiwanya sudah ke situ. Seperti itu. Dan saya sendiri ya inginnya nanti ada generasi menurut saya yang profesi sebagai seorang dalang. Namun ketika ada anak saya yang tidak menjadi dalang, paling tidak dia sudah menjadi tahu pondasi, seniman itu seperti ini, etika seniman itu seperti ini, seramung dengan masyarakat itu seperti itu. Nah, ketika dia sudah mempunyai pondasi budaya, ketika nanti dewasa menjadi pejabat atau menjadi apapun, tetap peduli kepada budaya dan keseniannya sendiri, seperti itu. Itu. Ya Pak, saya mau bertanya, di sanggar ini tuh ada semacam acara atau rutinitas apa yang setiap minggunya tuh ada di sanggar ini? Lalu dampaknya itu bagi masyarakat Jaten ini sendiri itu apa? Atau banyak anak kecil yang mengetahui sanggar ini, banyak yang tertarik menjadi dalang atau belajar gamelan atau gimana? Oh gini, jadi sanggar saya itu kan ada 2 tempat Mbak. Kalau di sini ini yang rutin adalah pementasan sebulan sekali. Ya, supaya wayang tetap hiduplah di area sini, dan itu alhamdulillah para masyarakat sini, sawan sini maupun dari Bulu atau sekitar sini itu kerso rawuh ke sini untuk melihat wayang. Nah, ya, dan juga anak-anak termasuk anak tetangga kalau di sini bermainnya juga gamelan ini. Bebas mereka bermain gamelan, yang penting seneng dulu gitu aja. Tapi kalau di sini terlalu sering ada kegiatan, otomatis nanti kan bisa mengganggu istirahat masyarakat, tetangga di sini. Saya punya studio, itu yang rutin yaitu latihan dalang bocah, itu setiap hari Sabtu jam 1 siang sampai jam 5 sore. Itu jadi seminggu sekali. Itu terdiri dari para anak-anak generasi dalang dari Solo Raya. Jadi ada yang dari Sukoharjo, Karanganyar, ada yang dari Solo, seperti itu. Usia terkecil berapa Pak? Usia terkecil itu kelas 1 SD. Sudah menjiwai kesenian? Sudah, seperti itu. Ya. Maka kita banggalah. Lah ketika itu tidak ada sanggar, tidak ada tempat, kan mereka nanti gimana caranya untuk berekspresi, kan bingung. Seperti Mbak Desi, penari dari umur berapa sampai 24 tahun mungkin ya? Iya, Mbak Desi ini toh. Mungkin Mbak Desi itu sudah mulai lahir sudah gambyong ya. Seperti itu. Berarti warga Jaten ini bersyukur Pak ada sanggar, jadi anak-anak kecil ini sudah mulai dikenalkan dengan budaya. Kan dulu itu kalau di daerah saya di Solo itu kan sanggar-sanggar seperti ini tuh hampir nggak ada Pak. Anak-anak kecil itu aja untuk sosialisasi antar anak-anak terus kebudayaannya tuh masih kurang. Iya, bener lah ya Mbak. Ya, semoga ya bisa bermanfaat. Memang ini terbuka untuk umum masyarakat, siapa yang mau gemar dengan kesenian silahkan untuk berekspresi di sini. Jadi kadang-kadang ketika pandemi itu kegiatan seperti ujian praktek di kampus isi pun itu kan belum boleh. Memang peraturan dari pusat.
Nah itu nanti bisa digeser ke sini untuk apa itu mulai proses latihan sampai ujian itu bisa di sini. Itu kan yang penting ya bisa bermanfaat gitu Mbak. Termasuk dari ibu-ibu PKK dulu sebelum pandemi juga berlatih karawitan di sini, dan juga bapak-bapak kasepuan yang sudah sepuh-sepuh itu, yang muda mungkin ben-benan aja dia. Sepuh-sepuh itu rutin dulu itu sebelum pandemi seperti itu. Juga izin bertanya juga Pak, dari rasa prihatin dalang dan di wayang itu sendiri tuh bagaimana ya Pak? Terima kasih. Rasa prihatin gimana Mbak maksudnya? Maksudnya yang menunjukkan rasa prihatin dalam budaya wayang atau Jawa itu apa saja? Prihatinnya apa yang dilakukan? Situasinya gitu. Iya, situasi dalam batin ataupun yang lain, pokoknya rasa prihatin kan kalau di agama Islam mungkin ya Pak, rasa prihatin itu karena puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Nah, dalam untuk membangun sanggar ini apa yang menjadi prihatin Bapak? Ya kalau itu pondasinya ya tetap agama Mbak. Agama maksudnya ya kalau Islam ya takwa, mentaati semua perintah seperti itu, ya memohon kepada Tuhan, dan juga kalau ikhtiarnya kita juga berusaha merenung melihat peristiwa yang telah terjadi, karya-karya yang pernah kita lakukan, dan nanti bisa kita olah kembali supaya di pementasan, di karya-karya yang akan datang itu bisa bermanfaat seperti itu. Ya sekitar itulah Mbak. Terus Pak, motivasi bagi Bapak untuk kami yang sedang menjalani PKKN ini apa saja Pak? Memberikan kesan atau pesan kepada kami tentang budaya Jawa atau bagaimana itu? Oh iya, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa jurusan Manajemen Informasi Kesehatan dari Indonesia Surakarta. Jadi saya sendiri sebenarnya kan sanggar sini sering dirawui oleh para mahasiswa di luar seni, itu sering sampai dari Klaten, dari Surabaya dan sebagainya, itu sering. Dan pesan saya sama, yang pertama saya sangat berterima kasih ada para generasi milenial yang masih memperhatikan terhadap kebudayaan kita. Itu saya berterima kasih. Artinya itu menjadi semangat kami para seniman bahwa oh masih ada yang peduli, oh masih ada yang mau mengapresiasi. Seperti itu. Dan harapan saya, permintaan saya ini tidak hanya seperti yang saya sampaikan, tidak hanya berhenti pada KKN ini saja. Nanti setelah jenengan lulus dan seterusnya itu tetap walaupun jenengan tidak menjadi pelaku budaya atau seniman, namun ada kepedulian, rasa memiliki lah seperti itu, dan bisa ditularkan kepada teman, kepada nanti kalau punya anak gitu ya tetap diarahkan supaya senang kepada jati diri bangsa. Seperti itulah Mbak mungkin. Ada yang mau bertanya atau mungkin sudah cukup? Ini itu dari kami. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas segala hal baiknya, terima kasih sudah memprasaranai kami. Kami tidak bisa mengucapkan kata-kata yang lain kecuali terima kasih dan mohon maaf untuk merepotkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya yang di Masya Allah longgarkan ini. Iya. Karena Pak Dalang kan biasanya sibuk ya. Dan kami insya Allah dengan apa yang menjadi pesan Bapak untuk melestarikan atau peduli dengan kebudayaan akan kami ingat sampai nanti kami berkeluarga ataupun hal yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih kunjungannya, semoga pertemuan ini menjadi manfaat dan juga barokah untuk semuanya. Matur nuwun. Nggih.